Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di video berbagi informasi. Pada video kali ini aku ingin berbagi pengalaman mengenai penyusunan perangkat pembelajaran. Khususnya ini sudah memasuki tahun ajaran baru sehingga teman-teman semua yang berprofesi sebagai guru tentunya akan mempersiapkan perangkat pembelajaran. Untuk perangkat pembelajaran kali ini itu dikhususkan untuk implementasi dari kurikulum Merdeka. Sebelum saya melanjutkan, silakan untuk klik tombol subscribe untuk mendukung channel ini agar dapat berkembang dan berbagi informasi seputar pendidikan maupun inspirasi lainnya. Langsung saja sebelum memasuki atau mengetahui perangkat pembelajaran itu apa saja. Nah, ini biasanya dibuat di awal tahun oleh Bapak Ibu guru semua. Nah, kebetulan untuk video perangkat pembelajaran kali ini saya buat secara umum karena masing-masing sekolah pasti untuk format dan jumlahnya pun juga akan berbeda. Jadi ini saya buat untuk secara umum. Jadi bukan merupakan pedoman baku ya teman-teman. Nah, ada apa saja sih dari perangkat pembelajaran itu? Yang pertama, ada halaman judul. Kemudian yang kedua ada lembar pengesahan. Yang ketiga ada kaldik, kalender pendidikan. Kemudian ada 4 rincian minggu efektif. Yang kelima ada program tahunan. Keenam program semester. Yang ketujuh capaian pembelajaran. Yang kedelapan alur tujuan pembelajaran. Yang kesembilan modul ajar atau RPP ya. Kemudian yang 10 ada rancangan asesmen dan yang 11 ada kriteria ketercapaian dari tujuan pembelajaran atau KKTP. Langsung saja kita akan bahas satu per satu, tetapi secara umum apabila menginginkan diskusi lebih lanjut bisa tulis di kolom komentar. Yang pertama ada halaman judul. Untuk halaman judul itu pada umumnya teman-teman semua ya, ada informasi mengenai judul, logo sekolah, identitas dari mata pelajaran, kemudian identitas guru, kemudian ada daftar checklist kelengkapan. Nah, biasanya kalau di sekolahku itu ada 2 halaman, yang merupakan satu halaman cover, kemudian yang kedua itu ada informasi mengenai checklist dari kelengkapan perangkat pembelajaran yang telah kita buat. Untuk desain dari halaman covernya sendiri juga bisa menggunakan misalkan Canva ataupun fasilitas desain lainnya ya. Ini hanya sebagai contoh, jadi bukan merupakan pedoman baku. Lanjut, yang kedua adalah halaman pengesahan. Untuk halaman pengesahan biasanya pasti ada informasi mengenai identitas mapel, guru, serta ada kolom tanda tangan yang menyetujui dari wakakurikulum dan kepala sekolah. Lanjut, yang ketiga adalah kaltik, kalender pendidikan. Nah, ini teman-teman semua tidak perlu buat karena ini biasanya diberikan dari sekolah melalui wakakurikulum karena ini merupakan program dari sekolah. Kemudian selanjutnya adalah rincian minggu efektif. Nah, untuk rincian minggu efektif itu detail rinciannya itu sudah disediakan dari kurikulum biasanya ya. Nah, di sini kita tinggal menghitung untuk perhitungan rincian minggu efektif atau tatap muka efektif yang kita lakukan setiap semester. Nah, misalkan ini saya contohkan untuk bagaimana cara perhitungannya. Mungkin akan berbeda, tapi ini secara umum seperti ini kalau di sekolah saya ya. Nah, di sini untuk misalkan ketika ingin melakukan perhitungan di minggu efektif di semester 1. Nah, di sini ada diketahui ada jumlah minggu efektif di kelas 10, misalkan ada 18 minggu efektif. Nah, kemudian untuk kegiatan di sini dikurangi untuk kegiatan ATS dan SAS. Nah, di sini ada 4 minggu kurang lebih alokasinya, sehingga dari 18 minggu itu dikurangi 4 ketemu minggu efektif adalah 14 minggu. Jadi jumlah tatap muka selama semester 1 itu dari 14 minggu dikali, nah ini setiap masuk ke kelas berapa untuk jumlah JP-nya, apakah 2 JP ataupun 4 JP. Nah, itu akan ditemukan jumlah total tatap muka untuk minggu efektif yang akan kita lakukan atau pembelajaran selama 1 semester, itu sebagai rancangannya. Nah, setelah kita menyusun rincian minggu efektif, selanjutnya kita menyusun yang namanya program tahunan. Nah, program tahunan ini karena ada informasi mengenai alokasi waktu ya, jumlah JP, dan tadi rincian minggu efektif yang telah kita temukan tadi, jumlah JP-nya kita berapa, nah kita akan membaginya ke dalam tujuan pembelajaran. Ada berapa tujuan pembelajaran dalam satu semester tersebut, kita bagi, kemudian kita alokasikan waktu. Nah, mungkin kalau misalkan buat teman-teman, mungkin alokasi waktunya banyak, nah mungkin bisa dibuat cadangan waktu, karena untuk mungkin ada kegiatan lain yang bisa digunakan, misalkan ada program pendampingan,
apabila kita melakukan sumatif akhir materi ataupun kita membutuhkan pendampingan seperti itu. Ini hanya sebagai contoh ya teman-teman. Nah selanjutnya setelah kita menyusun program tahunan, kita akan lanjut menyusun yang namanya program semester. Namanya semester berarti ada semester ganjil ataupun gasal, kemudian semester genap. Nah, di sini lebih rinci lagi teman-teman. Kalau tadi kan program tahunan ada nomor TP, tujuan pembelajaran, materinya apa, alokasinya berapa. Nah, di sini sudah ada mulai rincian setiap minggunya. Nah, jadi kita tahu, oh pada waktu kapan untuk TP itu kita laksanakan. Ini hanya sebagai pedoman apabila geser untuk waktunya tidak apa-apa karena lapangan itu tidak sesuai kadang ya dengan apa yang kita rencanakan gitu. Setelah program semester ini kita selesaikan, nah ini juga berpedoman dari kalender akademik yang kita susun tadi ya, sehingga kita bisa membuat kolom-kolom ini apakah ada libur, ada kegiatan MPLS, kemudian ATS, SAS, dan sebagainya itu ya. Jadi ini kaitannya dari prota tadi dan juga berkaitan dengan tematik. Nah lanjut, nah di sini teman-teman, nah dalam kurikulum Merdeka ada beberapa perubahan ya. Kalau dulu kita mengenal KIKD, kalau dalam kurikulum Merdeka kita menyusun yang bukan menyusun ya, yang menyusun dalam format yang setiap sekolah. Itu kita menyusun yang namanya capaian pembelajaran. Bukan kita sendiri yang menyusun, tetapi untuk capaian pembelajaran sendiri bisa kita download ya, dan sudah ada di website dari Kementerian sendiri. Jadi bisa langsung ke sana ataupun mau tahu linknya bisa scan ya di gambar, kemudian bisa muncul link untuk mendownload CP. Nah, CP ini yang kita perlu lakukan adalah memahami CP-nya sehingga kita bisa menentukan kata kerja dan materi yang akan kita ajarkan. Nah, ini CP-nya untuk format yang digunakan itu bisa berbeda-beda tergantung dari sekolah karena keperluan untuk evaluasi ya atau monitoring di sekolah. Nah, ini untuk sederhananya seperti ini. Nah, untuk CP setiap mata pelajaran pun juga berbeda. Jadi bisa digunakan berbeda-beda gitu ya. Ini format sederhananya seperti ini bisa dilihat di layar. Selanjutnya, setelah kita membuat CP, selanjutnya kita adalah, nah ini teman-teman, setelah CP kita akan menyusun yang namanya ATP. Tetapi sebelum masuk ke ATP, teman-teman semua sudah memahami CP tadi, kemudian dari CP tadi, nah ini hanya sebagai contoh ya, untuk memudahkan teman-teman apabila membutuhkan format untuk merumuskan TP. Dari CP tadi kita bisa penggal, kemudian kita berikan nomor TP-nya, kemudian kita rumuskan setiap TP dari CP tersebut. Dari satu CP, mungkin itu tujuan pembelajaran tidak hanya satu. Mungkin untuk mencapai CP tersebut, kita bisa menggunakan 3 TP ya, tujuan pembelajaran seperti itu. Jadi tergantung ke mata pelajaran masing-masing, jadi tidak sama yang perlu digarisbawahi. Nah, setelah kita menyusun ini, TP tadi, nah kita menyusun yang namanya ATP, alur tujuan pembelajaran teman-teman. Nah, formatnya sama, ini tidak baku. Nah, ini tapi bisa jadikan referensi ya mungkin ya. Yang pertama ada nomor TP. Nah, ini tidak wajib tapi ini hanya memudahkan saja. Kemudian tujuan pembelajaran dari tadi yang telah kita breakdown tadi. Kemudian rasionalisasi itu kita temukan di informasinya dari CP yang kita download dari kementerian. Kemudian alokasi waktu setiap TP sudah kita tentukan tadi ya. Pokok materinya apa? Nah, ini profil pelajar Pancasilanya apa? Nah, ada beberapa perdebatan mengenai profil pelajar Pancasila. Ini bisa ditambahkan atau tidak, ya monggo bisa sesuai kesepakatan. Kemudian modul pembelajaran yang digunakan untuk setiap TP-nya dan asesmen yang dilaksanakan. Untuk asesmen ini ada 3 ya teman-teman, awal pembelajaran, formatif, dan sumatif. Tapi tidak semuanya itu harus include semua dalam satu TP itu 3 itu semua tidak. Jadi disesuaikan dengan kebutuhan. Misalkan kalau asesmen awal pembelajaran itu di awal sebelum materi baru, kemudian untuk formatif biasanya di setiap pembelajaran, proses pembelajaran tersebut, dan sumatif itu biasanya di akhir materi ataupun di tengah semester maupun akhir semester. Nah, sumber belajarnya bisa Bapak Ibu tuliskan di sini, baik itu dari buku, kemudian dari online, dari video, ataupun dari referensi lainnya yang relevan. Setelah kita menyusun ATP, nah ini kita buat, lanjut kita menyusun yang namanya modul ajar atau akan kembali lagi yang namanya menjadi RPP. Nah, tapi kita tunggu aja ya kabar terbarunya. Nah, untuk modul ajar sendiri itu komponennya yang ini saya ambil, ini dari pedoman pembelajaran dan asesmen yang ada di kementerian. Jadi masih sama, ada informasi umum, inti, dan ada lampiran.
Karena ada beberapa pertanyaan yang ada di kolom komentar ataupun DM IG saya terkait bahwa profil pelajar Pancasila itu tidak perlu dicantumkan di modul ajar pembelajaran karena modul ajar yang digunakan adalah modul ajar untuk proyek. Nah, itu kembali lagi ke kebutuhan sekolah masing-masing ya Bapak Ibu. Apakah informasi itu perlu ditambahkan atau tidak? Selanjutnya, nah karena dalam pedoman pembelajaran pun ditekankan bahwa pendidik itu diberikan keleluasaan untuk memilih atau memodifikasi contoh-contoh modul ajar yang tersedia. Jadi bisa disesuaikan dengan konteks, kebutuhan, dan karakteristik peserta didik gitu ya. Selanjutnya, setelah modul ajar, kita juga membuat rancangan asesmen, teman-teman. Nah, untuk rancangan asesmen ini digunakan untuk mempermudah teman-teman untuk mengetahui ya kapan kita akan melakukan awal pembelajaran, meskipun di modul ajar itu sebenarnya sudah ada. Jadi misalkan mau dibuat atau tidak, monggo bisa disepakati saja. Nah, di sini untuk awal pembelajaran itu bisa ya. Nah, ini nulisnya bisa checklist ataupun angka, teman-teman monggo bisa disesuaikan, ini hanya format untuk memudahkan saja. Perlu diingat kembali ya, untuk tes asesmen awal pembelajaran itu untuk mengetahui kesiapan murid dalam mengikuti kegiatan pembelajaran, sehingga kita bisa membuat pemetaan terhadap murid yang kita ajarkan. Kemudian untuk asesmen formatif itu tujuannya adalah untuk melakukan perbaikan proses pembelajaran. Jadi hasil yang diperoleh itu untuk melakukan proses perbaikan pembelajaran. Nah, untuk sumatif itu untuk digunakan untuk mengukur ketercapaian dari tujuan pembelajaran atau capaian pembelajaran yang sudah dirumuskan gitu ya. Selanjutnya ada yang namanya KKTP ataupun kriteria ketercapaian dari tujuan pembelajaran. Nah, untuk KKTP sendiri untuk formatnya seperti apa? Tentunya untuk setiap mata pelajaran itu berbeda-beda. Nah, ini dari pedoman pembelajaran dan asesmen yang ada di kementerian itu dirumuskan ada 3 pendekatan yang digunakan. Yang pendekatan pertama itu menggunakan deskripsi kriteria. Jadi bisa membuat kriteria, kemudian kita bisa menggunakan daftar checklist, kemudian kita menentukan jika minimal 3 sudah memadai, berarti dikatakan bisa tuntas ataupun perlu pendampingan. Yang kedua, untuk cara yang kedua itu ada pendekatan menggunakan rubrik. Nah, di sini kita menggunakan rubrik ya. Jadi dari isi laporan ataupun penulisan kita menggunakan rubrik sehingga kita bisa menentukan bahwa hasil karya itu sudah layak ataupun cakep ataupun mahir untuk kriterianya seperti apa, itu tidak ditentukan oleh setiap mata pelajaran masing-masing ya. Yang ketiga itu menggunakan interval nilai. Nah, ini Bapak Ibu, ini dibolehkan kok ketika kita menggunakan interval nilai untuk melakukan kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. Itu berdasarkan pedomannya Bapak Ibu. Nah, di sini untuk intervalnya bisa dibuat 1 sampai 4 ataupun dalam range nilai. Nah, itu. Nah, tapi untuk perlu digarisbawahi ya, apabila untuk AKTP ini tidak tercapai, bahwa diketahui bahwa murid kita itu memerlukan yang namanya pendampingan. Jadi tidak langsung, kita tidak mengenal yang namanya istilah remedial. Kita melakukan kegiatan pendampingan, kita melakukan interaksi, dialog interaktif, mengetahui apa yang terjadi permasalahannya, dan mungkin kita bisa memberikan kembali untuk proses perbaikannya, untuk ketercapaiannya itu dengan di bagian-bagian yang belum dikuasai. Jadi tentunya ada pendampingan atau dialog interaktif terlebih dahulu sebelum melakukan proses selanjutnya, ataupun pendampingan ini yang kemudian untuk yang mungkin kita untuk nilai murid kita yang lebih dari ketercapaian, kita juga punya tantangan yang selanjutnya gitu ya Bapak Ibu. Nah, selesai sudah untuk persiapan dari perangkat pembelajaran yang kita harus siapkan. Nah, untuk sharing session selanjutnya mungkin dari teman-teman semua yang ingin untuk didiskusikan lebih lanjut mengenai part bagian dari perangkat pembelajaran bisa langsung tulis di kolom komentar ya. Dan jangan lupa ya untuk menyebarkan video ini apabila memang bermanfaat ataupun memberikan komentar gitu ya teman-teman semua. Terima kasih. Semoga informasi yang saya bagikan itu bermanfaat dan bisa membantu teman-teman semua ketika mempersiapkan perangkat pembelajaran. Dan jangan lupa ya untuk like, comment, subscribe video ini untuk memberikan dukungan di channel saya agar dapat berkembang dan terinspirasi untuk berbagi informasi lainnya. Sekian, bertemu pada video berbagi informasi selanjutnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.